Pernafasan dan latihan khusus seperti angin prana ini menghasilkan kadar oksigen tertentu yang dapat diukur dengan perangkat. Ada perangkat pengukur saturasi oksigen ya. Biasanya yang diukur adalah kadar oksigen dalam darah. Biasanya dokter tahu ya. Pernapasan angin prana itu adalah penggabungan beberapa teknik nafas. Dan juga ada satu hal berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada beberapa efek angin prana yang menghasilkan sebuah zat-zat yang sebanding dengan muatan ya seperti morfin yang baik gitu ya. Seperti antibiotik yang super alami. Kemudian seperti suplemen, dan tentu saja lebih dari semua itu. Lebih kuat karena disesuaikan dengan dosis yang diperlukan tubuh kita. Penjelasan medis memang masih terbatas dan tentu saja akan terus tumbuh dan berkembang. Diketahui bahwa oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Oksigen, makanan, dan makanan dalam tubuh kita ini bergabung. Termasuk mineral juga untuk menghasilkan energi. Uap air H2O gitu ya, dan karbon dioksida atau CO2 ini juga bergabung bersama-sama. Energi yang dihasilkan ini sangat berguna untuk menggerakkan organ tubuh. Nah, ini manfaat dari semua hal yang ada itu. Sedangkan air atau gas H2O dan karbon dioksida ini adalah sisa proses pernafasan, dan ini dilepaskan dari tubuh kita. Itu salah satu hal. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh oksigen. Ya, itu betul sekali. Sudah tentunya itu akan sangat dipengaruhi oleh oksigen atau kandungan oksigen di dalam darah terutama. Kebutuhan tubuh akan oksigen ini ya sekitar 90%. Jika oksigen dalam darah itu berkurang atau tidak mencukupi, nah ini akan menyebabkan sesak napas. Proses oksigen keluar masuk dari tubuh ini dapat mempengaruhi juga fungsi otak. Nah, ketika otak dipasok dengan oksigen yang cukup, ini akan meningkatkan kemampuan memori dan meningkatkan kecerdasan otak. Ya, betul sekali. Ketika tubuh kita kaya akan oksigen, ya, ini akan membuat otak kita sehat dan juga kuat. Nah, sekarang otak yang mana? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Otak yang mana? Jawabannya adalah semua bagian otak. Bukan hanya otak kiri, bukan hanya otak kanan. Apalagi ada yang bilang otak tengah. Bukan. Semua bagian. Secara otomatis ini akan meningkatkan fungsi yang tepat. Dan dalam kondisi yang sangat baik ketika kita rajin melatih nafas. Dengan metode tertentu, bukan hanya pernapasan tidak sadar itu. Secara sadar melatih nafas. Mulai dari otak reptil yang mengontrol naluri dasar ini. Kemudian cerebrum, cerebellum, otak limbik, dan lain-lain. Otak ini adalah produsen energi ya. Produsen frekuensi dan produsen getaran. Nah, jika kita belajar tentang alam semesta yang tanpa batas ini, dan apabila kita ingin memahami alam ini, ya kita harus belajar 3 hal ini, yaitu energi, frekuensi, dan getaran. Alam semesta ini disebut makrokosmos atau buana agung, dan kita ini adalah alam semesta kecil atau mikrokosmos atau buana alit. Nah, untuk memahami diri kita sendiri, ya kita juga harus memahami juga apa itu energi, frekuensi, dan juga getaran. Kembali lagi kepada otak. Nah, otak ini seperti direkturnya atau pemimpin dari tubuh atau presidennya. Nah, jika otak dan tubuh sudah selaras, nah ini akan menghasilkan keajaiban. Banyak sekali keajaiban dalam hidup. Semuanya ini adalah energi.
Getaran yang berbeda pada frekuensi yang berbeda menghasilkan bentuk yang berbeda. Baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti itu konsepnya. Otak kita berfungsi sebagai pemancar getaran ke alam semesta. Dan juga sebagai penerima getaran dari alam semesta. Banyak sekali teknologi yang menggunakan ilmu getaran ini, ilmu frekuensi ini sebagai sebuah media yang luar biasa. Misalnya hadirnya radio di era-era tahun 70-an itu ya. Kemudian hadirnya televisi. Sekarang ada internet seperti sekarang. Nah, ini terus akan berkembang. Sangat pesat perkembangannya. Apalagi setelah ditemukan gelombang-gelombang baru yang jauh lebih cepat. Ada yang 3G, 4G, sekarang ada 5G, besok mungkin 7G. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar karena ini bisa ratusan menit nanti ya. Nah, ini akan menjadi pelatihan alami. Dan apa yang kita bahas adalah apa yang dapat dilatih dan dimanfaatkan. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nanti di akhir-akhir saya akan berikan bonus tambahan, kita akan berbincang banyak. Yang jelas ini akan selalu berhubungan dengan 3 hal ini. Energi, frekuensi, dan getaran. Ini untuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.